Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Kamila dari kelas 11 PSPP nomor absen 32. Di sini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia dan bentuk-bentuk propagandanya. Jepang datang ke Asia Tenggara termasuk Indonesia dengan beberapa tujuan utama. Salah satunya kebutuhan bahan mentah dan pasar. Jepang membutuhkan minyak, karet, timah, beras, dan hasil bumi lainnya untuk mendukung industri mereka, terutama setelah Perang Melawan Sekutu. Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, yang artinya kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jepang mempropagandakan dirinya sebagai pemimpin Asia yang akan membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Propaganda Gerakan 3A atau slogan mereka, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Propaganda ini ditujukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar melihat Jepang sebagai saudara sesama bangsa Asia. Jepang meraih kemenangan cepat pada 1941 sampai 1942 karena yang pertama, serangan mendadak dan terencana seperti di Pearl Harbor dan Asia Tenggara. Yang kedua, militer modern angkatan laut dan udara terlatih, disiplin, dan serta dilengkapi teknologi maju, misal pesawat Zero. Yang ketiga, taktik agresif menggunakan taktik inovatif dan ofensif. Yang keempat, atau yang terakhir, konsentrasi sekutu di Eropa. Sekutu seperti Inggris, Belanda, dan Amerika fokus pada perang di Eropa, sehingga pertahanan di Asia Pasifik mereka makin lemah. Soal nomor 2, faktor pendorong kemenangan Jepang di awal Perang Kedua, yaitu yang pertama, serangan mendadak Jepang ke Pearl Harbor 7 Desember 1941 melumpuhkan armada Amerika Serikat di Pasifik. Yang kedua, Jepang memiliki militer modern dengan strategi perang kilat, Blitzkrieg Asia. Yang ketiga, kekuatan sekutu di Asia Tenggara masih lemah dan lebih fokus di Eropa. Yang terakhir atau yang keempat, Jepang cepat menguasai wilayah kaya sumber daya seperti Filipina, Malaya, Singapura, Hindia, hingga Belanda. Pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942, Jepang ingin mendapatkan simpati rakyat agar kekuasaannya diterima. Untuk itu mereka membentuk Gerakan 3A yang diluncurkan pada bulan April 1942. Gerakan ini mengusung semboyan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Melalui semboyan itu, Jepang berusaha menampilkan diri sebagai pembela bangsa Asia dari penjajahan Barat, sekaligus sebagai pembawa harapan baru untuk menarik dukungan rakyat. Jepang ingin mengangkat Raden Syamsuddin sebagai ketua gerakan, namun propaganda ini tidak berhasil. Rakyat Indonesia menyadari bahwa Jepang sebenarnya memiliki tujuan menjajah, bukan membebaskan. Akibatnya Gerakan 3A hanya bertahan singkat dan segera digantikan oleh organisasi baru yang lebih besar pengaruhnya, yaitu Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis. Dalam buku IPS Terpadu Jilid 3A oleh Sri Pujiastuti, DKK. Semua ini bermula ketika Jepang berhasil menghancurkan Pearl Harbor. Setelah itu Jepang dengan cepat menyerang dan menguasai sejumlah negara di Asia Timur. Pada 8 Maret 1941, Belanda yang kala itu menguasai Indonesia kemudian menyerah kepada Jepang. Sejak itu, Jepang menduduki tanah air dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan rakyat Indonesia agar bisa menang di Perang Pasifik. Namun, Jepang menggunakan cara baru untuk menarik hati masyarakat. Seringkali siaran radio Tokyo memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pidato-pidato nasionalis. Jepang juga mengklaim kalau dirinya sebagai saudara tua Indonesia yang datang untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Selain itu, Jepang mengklaim akan menciptakan kemakmuran bersama dalam lingkungan Asia Timur Raya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Jepang juga membebaskan tokoh-tokoh Indonesia yang diasingkan Belanda, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengizinkan masyarakat memakai bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Jepang pada bulan Maret 1942 disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Sejak kedatangan Jepang, semua kegiatan politik dilarang dan semua perkumpulan yang ada secara resmi dibubarkan.
Jepang mulai membentuk organisasi-organisasi baru. Larangan kegiatan politik ini diikuti dengan kampanye propaganda besar-besaran untuk mendukung gerakan massa yang disponsori Jepang. Upaya pertama gerakan massa, yaitu gerakan 3A, dimulai di Jawa. Gerakan ini dibentuk pada awal April 1942, beberapa minggu setelah kedatangan Jepang. Gerakan ini yang jelas-jelas direkayasa oleh Departemen Propaganda sebelum pendaratan, merupakan indikasi berskala besar pertama tentang arah pergerakan Jawa. Gerakan 3 ini mencakup anggota dari partai-partai nasionalis dan anggota pemerintah tanpa batasan. Hitoshi Shimizu kemudian menunjuk seorang tokoh nasional, yaitu Raden Samsudin, sebagai ketua gerakan 3A yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Sambutan awal rakyat Indonesia terhadap Jepang. Pada awalnya, rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan harapan besar. Banyak yang mempercayai janji-janji kemerdekaan dan pembebasan dari penjajahan Barat. Propaganda dan janji-janji Jepang serta ramalan Jayabaya membuat banyak rakyat bersifat simpatik sehingga memudahkan Jepang mengalahkan Belanda. Namun harapan itu tidak lama berselang karena Jepang kemudian memberlakukan kebijakan represif, eksploitasi, dan kerja paksa.